Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 10, bagaimana kabar? Tidak dapat ketemu sama sekali mulai awal sampai sekarang. Semoga kalian dalam baik, sehat walafiat, bahagia di rumah, dalam keadaan damai sama keluarga. Harapan saya seperti itu. Dan kalau kalian sedang keluar apapun, ke pasar atau kemana, jangan lupa tetap jaga betul kesehatan, pakai masker, kemudian jaga jarak dengan orang di sekitarnya, kemudian tetap cuci tangan setelah kegiatan atau sebelum aktivitas. Oke, itu harapan dari kita dan pemerintah yang harus kalian taati, sehingga nanti akan mempermudah melancarkan program penyihatan kembali atau penyempurnaan kembali suasana yang saat ini sedang dilanda COVID-19 itu. Oke, anak-anakku sekalian, saat ini saya sayangi kelas 10. Mari kita lanjutkan bacaan kita Quran hadis. Yang sahabat-sahabat ini kita akan melanjutkan di bab baru, sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Karena bisa melihat nanti dalam halaman 16 kita menengok sejarah. Sejarah itu artinya peristiwa yang benar-benar terjadi pada waktu itu, ada tempatnya, ada orangnya, ada waktunya dan tempatnya. Itu sejarah. Dari sejarah penurunan Al-Quran ini ada dua kelompok, yaitu penurunan yang pertama. Dari Al-Quran itu ada mulanya, turun itu ada waktunya. Kemudian Al-Quran turun yang terakhir. Jadi ada dua istilah, turun pertama kali dan turun yang terakhir sebagai penutup. Kalau tengahnya nanti turunnya adalah di antara dua kategori tadi. Berarti turun yang berikutnya adalah di antara yang awal sampai yang akhir itu. Dan aku sekalian yang saya cintai, saya sayangi, bahwa di dalam sejarah Al-Quran turun itu secara berangsur-angsur ke dunia. Jadi mulai dari langit awal itu sampai dunia, sampai terima Rasulullah itu berangsur-angsur, hari demi hari, waktu demi waktu, sampai dalam sejarah dicatat sekitar 23 tahun, atau yang tepat adalah 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ingat-ingat, ini adalah ada dua periode. Jadi turun Al-Quran itu ada dua periode. Satu yang 12 tahun atau yang 13 tahun adalah berada di Makkah, dan yang 10 tahun berada di Madinah setelah Rasulullah hijrah. Jadi ada dua tempat atau dua nama nanti dalam penyebutan surat itu, ada Islam Makkiyah dan Madaniyah, karena memang turunnya Al-Quran itu berangsur-angsur dan berada di dua kota tadi, di Makkah selama 13 tahun atau 12 tahun itu, dan di Madinah setelah Rasulullah hijrah sekitar 10 tahun. Oke, anak-anak sekalian yang saya cintai, bahwa ketika bulan Ramadan itu tahun 17, istilahnya dari bulan tadi, itu Rasulullah menerima wahyu atau turunnya Al-Quran yang pertama kali, yaitu di Gua Hira itu. Kemudian tahun 17 Ramadan, kemudian 6 Agustus atau 16 Masehi, itu sebagai catatan waktunya. Kemudian surat yang turun, oke, tempatnya di Gua Hira atau Jabal Nur. Kemudian surat yang pertama kali turun, ya, itu adalah surat Al-Alaq 1
1 sampai 5. Jadi sering kita mendengar, bahkan akan saya baca juga. Kalau bisa menyimak, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra warbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Adalah Al-Quran yang turun pertama kali, yang sering disebut dengan malam nuzulul Quran. Kemudian di bawahnya kan bisa melihat Al-Quran yang turun yang terakhir. Kalau yang diantara pertama dan terakhir adalah Al-Quran yang turun dalam angsur-angsur tadi, Yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3, bertempat di Arafah ketika Rasulullah sedang berhaji, melaksanakan ibadah haji atau haji yang terakhir, haji wada. Kenapa? Ternyata Rasulullah setelah menerima ayat yang terakhir itu adalah Rasulullah tidak lama kemudian wafat. Kemudian yang terakhir adalah itu pada tanggal 9 Dzulhijjah 10 Hijriah. Kalian bisa menyimak di surat Al-Maidah ayat 3. Saya baca sekaligus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islama dina. Jadi ini adalah ayat yang terakhir turun, tempatnya di Padang Arafah ketika Rasulullah melaksanakan ibadah haji tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah itu, atau yang terkenal dengan haji wada. Ayat ini sedikit saya singgung, merupakan tanda bahwa Rasulullah pada waktu itu sudah dikatakan sempurna agamanya dari berbagai segi. Amalan, syariatnya, cara sholatnya, cara ibadah hajinya, cara bersedekahnya, cara zakatnya sudah dianggap selesai oleh Allah untuk sebagai petunjuk kepada umatnya. Jadi setelah 22 tahun 2 bulan 22 hari sekian lamanya Quran turun, pada waktu yang terakhir dianggap sudah sempurna agamanya, maka turun ayat tadi. Kemudian nikmatnya juga dianggap sudah selesai, sudah sempurna. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, dan nikmat-nikmat yang lain sudah mampu untuk menyejukkan kalbu. Kalau itu nikmat iman, maka sudah bisa dirasakan bagaimana keimanan yang dimiliki oleh Rasulullah. Iman kepada Allah, kepada malaikat, hari akhir, hari pembalasan, kemudian iman kepada kubur, keadaan di alam kubur, neraka, surga, sudah dianggap selesai semuanya keimanan itu. Pada waktu itu cukup jelas artinya, cukup bisa dipahami dan cukup bisa disampaikan kepada seluruh umatnya, terutama umat Islam. Dan ayat yang terakhir adalah waraditu lakum Islama dina. Allah telah ridho, meridhoi, merelakan Islam sebagai agama. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita sebagai pemeluk Islam, mulai dunia sampai akhirat besok, tuntunan yang kita pakai
sistem ibadah yang kita laksanakan dengan pernyataan hati ini sudah diridhoi oleh Allah. Berbahagialah kalian, hidup kalian ternyata menurut ayat ini sudah ridho Allah. Sholat kalian sudah diridhoi Allah, puasa kalian juga sudah diridhoi oleh Allah, sedekah kalian berfakir miskin juga sudah ridho Allah. Jadi apa yang menjadi tuntunan Islam yang kamu laksanakan sampai detik ini adalah sudah mendapat lisensi, mendapat persetujuan ridho dari Allah. Sehingga nanti kalian ketika hidup di dunia sampai akhir hidup di akhirat nanti, kalian sudah merasa tenang, merasa bahagia. Kenapa? Hidup yang kamu jalani itu sudah sesuai dengan petunjuk Allah. Kemudian yang berikutnya kita bisa lihat, kalau kita baca Al-Quran ada istilahnya. Setelah kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, itu ada tulis beberapa surat yang kamu lihat. Misalnya surat Al-Baqarah, Madaniyah, surat Yasin, Makkiyah misalnya, surat Ikhlas, Makkiyah misalnya. Nah, itu menunjukkan atau maksudnya bahwa ayat tersebut yang tertulis Madaniyah itu ada yang memang semuanya itu turun di Madinah, ada yang turun di Madinah sebagian, ada yang turun di tempat lain sebagian. Itu. Kemudian ada yang juga total ada, semuanya turun di Madinah, ya. Tetapi yang turun di lain Madinah tetap ada kaitannya dengan turun di Madinah sehingga dikelompokkan menjadi surat Madaniyah. Kemudian ada di situ yang tertulis surat Yasin misalnya, Makkiyah, berarti surat tersebut turun di Makkah. Dalam arti turun di periode Makkah atau ketika Rasulullah masih berada tugas di Makkah selama 13 tahun atau 12 tahun. Jadi surat-surat yang tertulis ada Makkiyah berarti waktu itu adalah turun di kota Mekah ketika Rasulullah mulai menerima wahyu yang pertama umur 41 tahun sampai umur 53 tahun dalam kategori umur sejarah. Jadi itu kenapa di Makkiyah? Karena surat tersebut atau ayat tersebut turun di Makkah ketika Rasulullah masih di Makkah dan belum melaksanakan hijrah. Oke. Kemudian ketika ada surat di situ, kamu lihat bahwa ada tulisan Madaniyah, berarti surat itu turun di kota Madinah ketika Rasulullah sudah hijrah di Madinah, yaitu sekitar awal Rabiul Awal tahun yang ke-53 dari usaha beliau atau dari kelahiran beliau, itu terhitung di situ sampai menjelang wafatnya yaitu tahun 11 Hijriah. Jadi surat Madaniyah itu adalah surat yang turun di Madinah atau ketika Rasulullah sudah berhijrah di Madinah. Banyak surat di sana yang menerangkan. Jadi ada yang istilahnya ayyuhalladzina amanu, itu orang-orang Mekah, ayyuhannasu orang-orang Madinah. Jadi kalau nanti kamu lihat di samping ada tulisan Makkiyah, dalam awal kita kalian nanti membuka surat pertama ada di basmalah itu kanan kiri kan ada tulisan surat Madaniyah, ya berarti menunjukkan surat itu adalah turun di kedua tempat tersebut.
Dan biasanya kalau kamu lihat surat Makkiyah itu pendek-pendek, oke. Jadi pendek-pendek. Dan diawali ayyuhalladzina amanu, biasanya di situ kamu lihat. Kalau yang di Madinah biasanya panjang-panjang dan ada awalnya ya nasu, biasanya seperti itu tambahan. Jadi kalian nanti bisa mempelajari lebih lanjut atau bisa melah lebih lanjut. Semoga nanti kalian bisa tetap paham artinya dua posisi nama surat itu. Oke, anak-anak sekalian yang saya cintai, karena waktu sudah hampir selesai, saya kasih semacam untuk mengingat pelajaran ini. Saya beri tugas satu, yaitu apa disebut surat Makkiyah. Yang kedua, apa itu surat Madaniyah. Oke, kalian bisa mengerjakan. Sekian, semoga kalian dalam keadaan sehat di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.